Di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal asimtot tegak dan asimtot mendatar matematika peminatan kelas 12. Tapi sebelum menonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama kita akan bahas konsep dari asimtot. Asimtot adalah suatu garis yang didekati oleh kurva atau garis lengkung sampai menuju tahingga. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Misal kita punya kurva Y atau fx sama dengan 2x min 3 per x plus 1. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis yang berwarna hijau. Yang tegak ini merupakan asimtot tegak atau asimtot vertikal, dan yang mendatar ini merupakan asimtot datar atau asimtot horizontal. Jadi ini asimtot datarnya dan ini asimtot tegaknya. Fungsi Y sama dengan fx per gx itu akan memiliki asimtot tegak, yaitu x sama dengan k, jika gk sama dengan 0 dan fk tidak sama dengan 0. Artinya penyebutnya di sini harus 0 supaya dia punya asimtot tegak. Dan fungsi Y sama dengan fx itu memiliki asimtot datar Y sama dengan k jika limit x menuju tahingga dari fx itu sama dengan k. Oke, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan asimtot tegak dan asimtot mendatar fungsi fx sama dengan x plus 1 per x min 2 jika ada. Nah, kita tulis dulu fungsi fx-nya seperti ini. Dan kalau kita lihat pembuat 0 dari x min 2 ini adalah 2. Oleh karena itu, asimtot tegaknya adalah x sama dengan 2. Dan untuk mengecek asimtot mendatar, kita cek limit x menuju tahingganya dari fungsi x plus 1 per x min 2 sama dengan 1. Di sini sama dengan 1 karena pangkatnya sama-sama pangkat 1 ya. Oleh karena itu, asimtot datarnya adalah y sama dengan 1. Sudah seperti itu saja. Contoh soal yang kedua. Tentukan asimtot tegak dan asimtot mendatar fungsi fx sama dengan 3 per x kuadrat min 3x min 10 jika ada. Nah, kita tulis dulu fungsinya seperti ini. X kuadrat min 3x min 10 kita faktorkan jadi x plus 2 kali x min 5. Pembuat 0 dari x plus 2 adalah x min 2, dan pembuat 0 dari x min 5 adalah x sama dengan 5. Dan ini merupakan asimtot tegaknya. Jadi asimtot tegaknya adalah x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 5. Kemudian kita cek limit x menuju tahingga dari fungsi ini. Karena pangkat yang di atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah, berarti jawabannya langsung aja 0. Dan oleh karena itu asimtot mendatarnya adalah y sama dengan 0. Contoh soal yang ketiga. Tentukan asimtot tegak dan asimtot mendatar fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus x min 5 per x kuadrat plus 2x jika ada. Nah, kita faktorkan dulu penyebutnya. Karena pembilangnya sulit untuk difaktorkan, ya kita faktorkan penyebutnya aja di sini. Jadi yang ini x kali x plus 2. Pembuat 0 dari x itu adalah 0. Dan pembuat 0 dari x plus 2 adalah negatif 2. Oleh karena itu, asimtot tegaknya adalah x sama dengan 0. Dan x sama dengan negatif 2. Kemudian, kita cek limit x menuju tahingga dari fungsi ini. Karena di sini variabel x-nya sama-sama berpangkat 2, berarti di sini 3, di sini 1. Tinggal kita tarik aja koefisiennya. Jadi jawabannya kan 3. Oleh karena itu, ya inilah asimtot datarnya, yaitu y sama dengan 3. Contoh soal yang keempat. Tentukan asimtot tegak dan asimtot mendatar fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 3 per x plus 1 jika ada. Nah, fungsi ini kita faktorkan dulu pembilangnya seperti ini. Yang atas x plus 1 kali x min 3 per x plus 1. Ini kita coret ya. Jadi hasilnya ini sama dengan x min 3. Karena ini fungsi linier, maka ya asimtot tegaknya tidak ada gitu. Karena nggak ada pembuat nolnya. Nah, gimana kalau kita masukin x-nya sama dengan min 1? Nanti fungsinya ini akan berlubang di x sama dengan min 1. Dan dia tidak punya asimtot tegak gitu. Dan untuk asimtot datarnya, karena ini fungsi linier, maka tidak ada kan nilai dari limit x menuju tahingganya, sehingga asimtot datarnya pun tidak ada. Contoh soal yang kelima.
Tentukan asimtot tegak dan asimtot mendatar dari fungsi f(x) sama dengan akar dari 4x kuadrat plus 2x plus 1 min akar dari 4x kuadrat plus 2x min 5 jika ada. Ini bukan fungsi rasional, bukan fungsi yang berbentuk pecahan, jadi kan nggak ada penyebutnya. Kalau nggak ada penyebutnya, langsung aja asimtot tegaknya berarti nggak ada. Dan untuk mengecek apakah ada asimtot datar atau enggak, kita cek pakai limit x menuju tahingga, ya. Kita cek yang pertama, limit x menuju tahingga dari kanan. Berarti ini tinggal b min q per 2 akar a aja kan. B-nya min 2, q-nya plus 2, berarti min 2 per 2 akar 4. Ini sama dengan 4 per 2 kali 2 sama dengan min 1. Sekarang kalau limit x menuju tahingganya kita cek dari sebelah kiri. Jadi ini seperti ini kan. Ya. Dan kita bisa pakai rumus B min Q per 2 akar A juga. Akar 4 kan plus minus 2. Kalau yang ini 2, yang di bawah itu negatif 2. Jadi min 4 per min 4 ya 1. Ada dua jawaban nih, limit x menuju tahingganya min 1 dan 1. Oleh karena itu, ya asimtot datarnya Y sama dengan negatif 1 atau Y sama dengan 1. Seperti itu. Contoh soal yang ke-6. Tentukan asimtot tegak dari fungsi f(x) sama dengan 1 min sin x per 2 sin x plus 1 jika ada. Nah, kita tulis fungsinya seperti ini. Ini kan fungsi rasional. Nah, kita cek penyebutnya. Penyebutnya itu mesti sama dengan 0 supaya ada asimtot tegaknya. Oleh karena itu, 2 sin x di sini sama dengan negatif 1. Kan 2 sin x plus 1 sama dengan 0. Satunya pindah ruas aja. Jadi kita peroleh seperti ini. Nah, kita bagi 2 masing-masing ruas, jadi sin x-nya sama dengan min setengah. Sin berapa kira-kira yang min setengah? Iya, sin 7pi per 6. Atau di sini kita bisa juga pakai sin pi min 7pi per 6. Ya. Jadi di sini x-nya sama dengan 7pi per 6 plus k kali 2pi, atau x-nya sama dengan negatif pi per 6 plus k kali 2pi. Sehingga inilah asimtot tegaknya, yaitu x sama dengan 7pi per 6 plus k kali 2pi, dan x sama dengan negatif pi per 6 plus k kali 2pi, di mana k-nya adalah himpunan bilangan bulat. Contoh soal yang ke-7. Tentukan asimtot datar fungsi f(x) sama dengan cot 1 per 2x per kosekan 3 per x. Nah, kita tulis fungsinya seperti ini. Kemudian, ingat lagi, kalau limit x menuju tahingga dari fungsi trigonometri, kita bisa mengganti x-nya dengan 1/p, sehingga p-nya adalah 1/x. Dan jika x-nya menuju tahingga, maka di sini p-nya akan menuju 0. Jadi kita rubah di sini yang x menuju tahingganya menjadi limit p menuju 0 kali kotangan 1 per 2p. Ya, ini harusnya kan 1 per 2x ya. Berarti kalau 1 per 2x jadi 1 per 2p. Yang di bawah ini kosekan 3p, kan 3 per x. Per x-nya kita ganti sama p. Ya udah aja, kotangan itu kan 1 per tangan ya. 1 per tangan setengah P. Yang bawahnya kosekan 3P itu adalah 1 per sin 3P. Berarti ini bisa kita tulis limit P menuju 0 dari sin 3P per tan setengah P. Jadi tinggal kita tarik aja koefisiennya. Kan kita udah belajar limit trigonometri di mana limitnya ini menuju 0. Jadi langsung 3 per setengah, ya 6 hasilnya ya. Sehingga asimtot datarnya adalah Y sama dengan 6. Seperti itu. Contoh soal yang ke-8. Diketahui f(x) sama dengan ax plus 5 per akar dari x kuadrat plus bx plus 1 dengan a positif dan b negatif. Jika grafik fungsi f mempunyai satu asimtot tegak dan salah satu asimtot datarnya adalah y sama dengan negatif 3, maka a plus 2b adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita diminta untuk menentukan nilai a plus 2b, di mana kita diberitahu asimtotnya dan kita harus mencari fungsinya. Berarti untuk asimtot tegak, kita tulis lagi fungsinya seperti ini. Ingat, karena di sini asimtot tegaknya hanya ada satu, ya, artinya akar x kuadrat plus bx plus 1 ini cuma punya satu faktor. Nah, gimana caranya supaya akar x kuadrat plus bx plus 1 ini cuma punya satu faktor? Ya, kita buat aja akar x kuadrat plus bx plus 1-nya menjadi akar dari selisih kuadrat dari x min 1 pangkat 2 gitu. Kenapa kita harus buat tandanya negatif? Karena di sini diketahui nilai b-nya negatif. Jadi akar dari x min 1 kuadrat berapa tuh? Akar x kuadrat min 2x plus 1.
ya cocok kan ini, B-nya negatif gitu. Kemudian, sebagai akibat, B-nya sama dengan negatif 2. Lalu, untuk asimtot datarnya, kita diketahui di soal Y sama dengan negatif 3. Kalau asimtot datar, kita tinggal cek limit X menuju tak hingga dari fungsi yang ini. Ya, dan di soal diketahui salah satu asimtot datar itu berarti ada 2 nanti asimtot datarnya ya. Berarti limit X menuju tak hingga dari AX plus 5 per akar X kuadrat plus BX plus 1 sama dengan negatif 3. Ya udah, kita pakai cara cepat aja untuk menentukan limit X menuju tak hingga. Kalau di sini A, berarti koefisien dari akar X kuadrat itu 1 ya. Pangkatnya kan yang atas sama yang bawah sama-sama X. Berarti di sini A per 1 bisa sama dengan negatif 3 atau A per negatif 1 sama dengan negatif 3. Dan karena di soal yang diminta adalah A yang positif, maka A-nya sama dengan 3. Oleh karena itu, di sini nilai A plus 2B berarti 3 tambah 2 kali negatif 2. 3 kurang 4 berapa tuh? Iya, min 1. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat mengenai materi dan contoh-contoh soal asimtot tegak dan mendatar matematika peminatan kelas 12 kali ini. Berikut ini ada 9 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba kerjakan. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.